Kali ini ada kejadian culas yang dilakukan oleh pasangan suami istri Jakiders. Wow! Wow! Menurut informasi, aksi culas ini terjadi di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Oh no! Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku dengan karyawan gerai sedang melakukan transaksi pengisian uang lewat aplikasi. Oh no! Pelaku meminta kepada korban untuk mengisikan uang senilai 1,5 juta rupiah. Wow! Namun setelah berhasil, bukannya dibayar, pelaku bersama istrinya malah kabur gitu aja, Cekiders. Oh no! Ya ampun, mau nipu kok sambil ngajak istri dan anak sih. Aduh. Dari awal, kedua pelaku ini gerak-geriknya mencurigakan, Cekiders. Karena sudah punya niat jahat, salah satu pelaku kemudian menghampiri motor yang terparkir. Oh no! Incaran pelaku adalah helm kece yang tergantung di stang motor, Cekiders. Karena sudah posisi siap mencuri, maka helm itu berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Ya elah bang, kalau mau punya helm kece, modal dikit dong. Ini juga sama aja, Cekiders. Punya motor tapi nggak mampu beli helm. Pelaku awalnya berpura-pura masuk ke area parkiran motor. Oh no! Karena sudah mengincar sebuah helm yang ada di atas jok motor, maka pelaku secara perlahan mendekatinya. Merasa sudah yakin dan aman, helm pun langsung dicomot dan dibawa kabur oleh pelaku. Oh no! Modus pura-pura beli ponsel digunakan pelaku pencurian ini, Cekiders. Oh no! Pelaku terekam CCTV terlihat sedang menawar harga ponsel kepada pemilik konter. Di saat pemilik konter lengah, pelaku kemudian membawa kabur ponsel tersebut. Wow! Ternyata aksi pencuri pelaku nggak cuma sekali. Pelaku lagi-lagi terekam CCTV membawa motor curian milik seorang emak-emak. Oh no! Dah, ini pelaku hobi banget yang mencuri. Tapi tenang aja, Cekiders, karena wajah pelaku sudah terekam CCTV. Maka polisi dengan mudah menangkap pelaku. Saat ini pelakunya sudah diamankan polisi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang masuk dan terdiam sejenak memperhatikan situasi konter pulsa di tepian Jalan Jenderal Sudirman Baju Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tak lama pelaku mencoba menggeser lemari kartu pulsa untuk masuk mengambil ponsel pemilik konter pulsa yang tersimpan di dalam kios. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung meninggalkan kios sambil mengantongi ponsel curiannya. Saat kejadian, pemilik konter pulsa sedang menidurkan anaknya hingga suasana di depan kios saat itu tidak ada yang menjaga. Korban baru menyadari ponsel miliknya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV. Saat mau kasih tidur anakku, masuk di dalam kamar, terus keluar, saya lihat ini sudah tergeser. Saya tanya suamiku, bilang, kita yang buka ini, bilang bukan. Harus saya cari HP ku, tidak saya dapat. Makanya kecurian kakinya lihat CCTV. Dari hasil rekaman CCTV ini dijadikan barang bukti untuk korban melaporkan ke kantor Polsek Baju Kiki Kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria menghampiri motor yang terparkir dengan kondisi kunci lupa dicabut pemiliknya. Motor yang terparkir di Jalan Baitur Rahman, Makassar, Sulawesi Selatan, begitu mudahnya Raib dibawa kabur pelaku pencurian. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung menyelidiki kasus ini. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pencurian berprofesi sebagai ojek online bernama Fadri. Dirinya langsung dibekuk di rumahnya oleh tim gabungan Polsek Panakukang dengan Polsek Mamajang. Kini pelaku bersama barang bukti motor dibawa ke Polsek Panakukang. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, diketahui pelaku telah 6 kali melakukan aksi pencurian di kawasan Kota Makassar. Modusnya ia sengaja berkeliling di jalanan sekaligus mencari motor yang kunci kontaknya lupa dicabut oleh pemilik kendaraan. Pelaku akan dijerat dengan pasal curat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi menghimbau kepada warga agar tetap berhati-hati jika memarkirkan kendaraannya dan jangan lupa mencabut kunci kontaknya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, satu unit mobil yang ditumpangi satu keluarga berjumlah 4 orang tercebur ke sungai di Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban dari dalam mobil berlangsung dramatis di tengah arus sungai yang deras. Seperti inilah detik-detik evakuasi salah satu korban mobil terjebur di Sungai Sadan, Kelurahan Lapandang, Tanah Toraja. Korban berhasil diselamatkan oleh warga dalam kondisi selamat. Kecelakaan berawal saat Joy Sisko bersama istri dan 2 anaknya sedang mengendarai mobil hendak mengambil sayur untuk pakan ternak. Saat mobil melintas di pinggir sungai, ban sebelah kiri tergelincir di tanah yang licin akibat hujan hingga menyebabkan mobil terjatuh ke sungai dalam kondisi terbalik. Mengetahui kejadian tersebut, warga yang berada di lokasi segera melakukan evakuasi. 4 korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Laki Padada untuk mendapatkan perawatan. Namun akibat dari curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini, pada saat ban out control dari jalan cor, sehingga meluncur ke sungai. Pada saat turun di sungai, mobil langsung terbalik dan pada saat itu lelaki Joyce ini langsung keluar dari mobil, berusaha menarik istri dan kedua anak. Sementara mobil pickup dengan nomor polisi KT 8772 RG baru dapat dievakuasi pada malam hari menunggu kedatangan alat berat untuk mengangkat mobil dari dasar sungai. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang meninggal dan 4 lainnya terluka dalam kecelakaan minibus tertabrak kereta feeder kereta cepat di Bandung Barat, Jawa Barat. Di Jakarta, seorang sopir mobil pick-up mengalami luka serius saat mobil yang dikemudikannya tertabrak komuter lain. Dengan peralatan seadanya, warga mengevakuasi korban kecelakaan yang terjepit dalam mobil di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kampung Sumurbor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. 2 korban meninggal di lokasi kejadian. Sementara 4 korban dengan kondisi luka berat dievakuasi ke Rumah Sakit Cibabat Cimahi. Relawan penjaga perlintasan menjelaskan sempat memperingatkan sopir mobil akan berhenti karena KRD feeder kereta cepat akan melintas. Pengendara di belakang mobil korban juga sudah membunyikan klakson, tetapi korban tetap nekat menerobos perlintasan. Berarti arahnya Pak? Bawah habis dari sana dari GBR mau turun ke sini ke Cilame. Petugas tapi Sudah memperingatkan, ada ya Pak di situ yang sudah memperingatkan ya artinya. Udah memperingatkan dari kejauhan juga udah bilang gini. Kemungkinan makanya dari belakang juga tadi udah diklaksonin sama motor. Cuman ya kemungkinan nggak tahu lah gitu.
Di Jakarta, seorang sopir mobil pickup mengalami luka di bagian kepala akibat melompat keluar sesaat sebelum mobilnya ditabrak komuter lain di perlintasan kereta Jalan Warung Pojok, Kalideres. Kecelakaan disebabkan korban nekat menerobos palang pintu perlintasan yang akan ditutup. Saat ini korban telah dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Sementara mobil pickup bermuatan pasir yang hancur dibawa ke kantor unit Laka Lantas Satwil, Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi di kawasan alun-alun Kota Jember. Sebuah minibus terbalik karena sang sopir tidak mengetahui jalan berkelok. Sementara di Medan, Sumatera Utara, diduga ugal-ugalan bus Transmetro Daily yang membawa penumpang menabrak pengendara sepeda motor. Sebuah minibus berwarna putih terbalik di Jalan PB Sudirman, Jember, atau tepatnya di depan Masjid Al-Baitul Amin. Warga sekitar pun berupaya menolong pengendara yang berada di bawah mobil untuk dikeluarkan. Tak lama sopir berhasil dievakuasi dan hanya mengalami luka lecet ringan. Warga kemudian ramai-ramai membalikan mobil ke posisi semula dan tak lama sang sopir melanjutkan perjalanannya menuju arah utara Kota Jember. Kecelakaan ini diduga karena sang sopir tidak menguasai jalur dari arah barat ke timur. Diduga ugal-ugalan bus Transmetro Daily yang membawa penumpang menabrak pengendara sepeda motor di depan kantor pos Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita yang berboncengan di sepeda motor tersebut meninggal dunia setelah sempat terseret 10 meter, sementara pengendara motor dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tidak adanya ambulans membuat petugas mengevakuasi korban meninggal dunia menggunakan bus Transmetro Daily ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta masih mendalami kasus dugaan penganiayaan pengemudi taksi online oleh petugas Dishub saat berlangsung razia di Pasar Tanah Abang. Rekaman keributan tersebut viral di media sosial. Ini berdarah! Ini berdarah! Inilah rekaman viral keributan supir taksi online dengan petugas Dinas Perhubungan. Pengemudi taksi online menuding petugas Dishub telah melakukan pemukulan hingga membuat bagian bibirnya pecah. Keributan terjadi pada hari Kamis lalu saat petugas Sudin Perhubungan tengah menggelar razia parkir liar di kawasan Tanah Abang. Warga melihat korban yang mengendarai minibus berusaha kabur, tetapi dihalangi mobil derek Dishub hingga berbenturan. Tidak terima kendaraannya lecet, sontak supir taksi online mengamuk dan terjadi keributan. Dia mau ditilang, terus posisi mobil Dishubnya tuh menghalangi. Dia nyepir jalan jadi nabrak. Nah, disitulah berantem. Si Grab ini gak terima gitu? Iya, nggak terima, dia marah-marah terus. Pasca kejadian, pengemudi taksi online berinisial S melapor ke Polsek Metro Tanah Abang dengan tuduhan penganiayaan. Atas laporan tersebut, polisi telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Korban ataupun pelapor sudah datang ke Polsek Tanah Abang untuk membuat laporan polisi. Dan saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan untuk proses lebih lanjut penyelidikan dan penyidikan. Laporannya terkait penganiayaan atau? Untuk laporan pasal 351 dan atau pasal 352 terkait dengan penganiayaan, betul. Kasus ini masih dalam pengusutan Polsek Metro Tanah Abang. Dalam waktu dekat, polisi akan meminta keterangan anggota Dishub yang ada di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Raniston Sajaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar uang palsu kembali beraksi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Modus pelaku dengan berpura-pura melakukan setor tunai di sebuah toko yang menyediakan transaksi ATM mini. Beruntung korban cepat mengetahui ciri-ciri uang palsu hingga akhirnya pelaku gagal melakukan kejahatan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku pengedar uang palsu yang tengah beraksi di toko Aisyah di Dusun 3, Desa Nagarejo, Tanjung Morowa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor masuk ke parkiran toko dan 1 pelaku masuk ke dalam toko untuk melancarkan aksinya. Modus pelaku untuk mengedarkan uang palsu dengan cara datang ke sebuah toko yang menyediakan transaksi ATM mini.
Pelaku melakukan transfer uang dengan menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000 dan pecahan Rp50.000 berjumlah Rp1.500.000. Beruntung pemilik toko uang tersebut diketahui korban karena tidak memiliki kesamaan dengan uang asli. Saat ditanyakan uang palsu, pelaku pun langsung kabur. Pemilik toko Kismanto mengatakan sebelumnya ia pernah mendapatkan uang palsu. Pelaku melakukan transaksi jual beli di toko ini. Kalau aslinya memang bukan kita tahu karena ada info dari kawan, lantas kita telepon anggota kita yang kerja, kita minta suruh periksa, coba periksa itu uangnya, kemungkinan palsu kan gitu kan. Nah, lantas pelaku karena dengar di loudspeaker sama anggota langsung takutan dia. Pecahannya berapa aja? Pecahannya dia 50 sama 100.000. Atas kejadian ini, pemilik toko nyaris mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000. Diharapkan kepada masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan, teliti terlebih dahulu sebelum menerima uang dari konsumen. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian sektor Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi uang palsu. Polisi mengamankan 3 orang tersangka dengan barang bukti puluhan lembar uang palsu, pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Tim Unit Reskrim Polsek Medan Patumbak melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Desa Marendal, Dame Dusun 7, Kabupaten Deli Serdang. Dari penggeledahan di dalam kamar, polisi menemukan perangkat komputer serta printer yang dicurigai dipergunakan sebagai alat produksi uang palsu. Penggerebekan berawal dari tertangkapnya seorang pelaku yang nekat berbelanja di sebuah warung dengan uang Rp50.000 palsu. Dari keterangan pelaku, polisi kemudian meluncur ke lokasi pembuatan uang palsu dan mengamankan 2 orang lainnya. Polisi menyita barang bukti puluhan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Modus komplotan ini dengan membelanjakan uang palsu untuk mendapat kembalian uang asli. Rencananya, uang asli yang didapat akan dipergunakan untuk pesta malam tahun baru. Dengan sasaran pedagang-pedagang kecil, baik pun penjualan sembako maupun jual baju. Jadi masyarakat yang sasarannya yaitu yang sudah mulai berumur, yang matanya sudah mulai kabur, jadi dia tidak memperhatikan dan dia tidak bisa membedakan mana uang palsu dan mana uang yang asli. Saat ini polisi masih memburu 2 tersangka lain yang menjadi bagian dari komplotan pembuat dan peredaran uang palsu. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah semi permanen di bantaran Kali Ciliwung, Manggarai, Jakarta terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah semi permanen yang berada di bantaran Kali Ciliwung di Jalan Manggarai Utara 2, Tebet, Jakarta Selatan. 30 unit mobil pemadam beserta ratusan personil baru berhasil memadamkan api setelah 3 jam. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini, namun diduga api muncul dari hubungan arus pendek dari salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang warga yang mencoba membantu memadamkan api pingsan. Gosek pertama di bawah gede banget apinya di belakang. Itu api dari mana pertama? Di belakang, WC. Dari rumah atau? Dari rumah. Oh, dari rumah. Ya kayak bawa asap gitu, memang gede banget gitu. Ada suara ledakan nggak? Hah? Ada suara? Nggak ada, cuma asap doang. Sedikitnya 60 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Manggarai menuju Matraman maupun sebaliknya ditutup sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di salah satu tempat penjualan makanan di sebuah mal di kawasan Jakarta Barat. Karyawan serta pengunjung panik saat mengetahui api yang disertai kepulan asap keluar dari salah satu tenan penjualan pizza, diduga akibat korsleting listrik. Karyawan dan pengunjung Mall Lipo Puri Kembangan, Jakarta Barat yang tengah memenuhi ruangan food court seketika panik saat mengetahui api yang disertai asap pekat memenuhi ruangan.
Diketahui kebakaran berasal dari salah satu tenan penjual pizza. Sebanyak 3 unit mobil pemadam dengan 11 orang petugas damkar dikerahkan untuk mencegah perambatan api. Diduga api berasal dari panel listrik milik kios yang mengalami korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Asap tebal membumbung ke udara akibat kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Kompleks TNI Cijantung, Pasar Bo, Jakarta Timur. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 14 unit mobil damkar. Akibat peristiwa itu, seorang pemuda bernama Reza tewas terjebak dalam kamar saat sedang tidur di kamarnya. Kalau yang kebakar sampai 5 orang. Sudah 5 orang. Untuk pengunjung sendiri, ya dari salah satu anggota ada korban. Berapa orang? Diduga api berasal dari mesin laundry yang panas dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Pasar Bo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kerap menjadi korban KDRT, seorang istri di kawasan Kalideres, Jakarta Barat meminta cerai. Namun permintaannya ditolak sang suami. Suami malah mengajak istri bakar diri bersama dan kobaran api juga turut mengenai ibu mertua yang sakit. Atas insiden tersebut, sang mertua tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Sebuah rumah warga terbakar di Jalan Kapo Kamal, RT 4 RW 1 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran gabungan yang berada di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Beruntung, rumah yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar ini berhasil dipadamkan. Kebakaran terjadi akibat masalah keluarga antara suami dan istri. Diduga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sang istri meminta cerai namun ditolak suami. Suami kemudian mengajak istri bakar diri bersama-sama. Namun naas, ibu mertua atas nama Saanah 68 tahun yang sedang sakit meninggal dunia dengan luka bakar sekujur tubuh. Sementara pelaku bakar diri atas nama Rudi 45 tahun dan Royani 40 tahun berhasil selamat. Pak Sutri hanya mengalami luka bakar 35%. Ini udah gak kuat, nahan, trauma, dipukulin terus, akhirnya ngajuin surat gugatan cerai, istrinya gak mau tinggal bareng semua, tinggal sama orang tua nih, si korban nih. Nah terus tadi katanya mau berdua, maksudnya mau berdua, si istrinya ini gak mau, kabur, disiram bensin apa gak ngerti deh, terus udah gitu langsung. Memang sudah ada 3 kali masalah keluarga dan kami pun pengurus RW sudah 3 kali mengadakan musyawarah. Kebetulan yang kebakarannya juga dalam kondisi keadaan sakit. Jadi begitu kebakaran kemungkinan tidak bisa lari atau tidak bisa bergerak karena kondisinya lagi sakit juga. Oke. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dibawa ke RSCM Jakarta. Sementara 2 orang Pak Sutri masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mita Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, usai disemayamkan di rumah duka di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Barat, jenazah anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya sendiri dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Pemakaman diwarnai isak tangis keluarga. Ibu korban bersikeras tidak akan berdamai dan tetap menempuh jalur hukum. Kurniawan, seorang anak berusia 11 tahun yang meninggal dunia usai mendapatkan kekerasan dari sang ayah, kini telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum dimakamkan, korban sempat menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan disemayamkan di rumah duka di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam prosesi pemakaman ini, turut diwarnai isak tangis kerabat, keluarga, dan ibu korban. Menurut ibu korban, sifat suami dalam beberapa bulan terakhir memang mudah tersulut amarah dikarenakan permasalahan ekonomi. Meski sang suami sempat meminta maaf, namun ibu korban bersikeras tidak mau berdamai dan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.
sesuai dengan hukum aja bagaimana, karena keras terhadap anak, jadi kan biar ada yang sesuai dengan hukuman itu aja, begitu. Berarti tidak akan cabut laporan ya? Ya cabut laporan kan karena kan emang anaknya kan udah sampai begitu kan, kekerasan terhadap anak udah sampai nggak ada nyawanya, jadi ya sesuai dengan ya itu yang hukuman itunya gimana, jadi biar sesuai aja gitu. Sementara pelaku yang merupakan ayah kandung korban langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi korban dari Rumah Sakit Polri Jakarta dan akan melakukan pendalaman kejiwaan pelaku. Kita lakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urin dan menunjukkan negatif narkoba, negatif obat-obat bahaya lainnya. Artinya pada waktu dia melakukan itu dalam kondisi fisikal, fisiologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bukti rekaman video CCTV, polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Pemirsa, debat pertama calon presiden pada hari Selasa lalu dinilai memberi hasil positif bagi Capres Ganjar Pranowo. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Ganjar Mahfud yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno optimis hasil debat bakal menambah 30% kepercayaan publik kepada Capres nomor urut 3 tersebut. Debat pertama antar Capres telah berlangsung di Gedung KPU Jakarta pada hari Selasa lalu. Dari debat tersebut dinilai Sandiaga Uno yang merupakan Dewan Pakar TN Ganjar Mahfud memberikan hasil positif bagi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui di sela-sela acara peresmian hotel di rest area Tol KM 164 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sandiaga Uno menjelaskan format debat yang dibuat KPU sangat cocok bagi Capres Ganjar Pranowo. Saat debat, ada sesi tambahan waktu yang mampu dimanfaatkan Ganjar, mampu untuk memaparkan program-program yang akan dijalankan jika terpilih sebagai presiden. Menurut Sandiaga, dari hasil debat Capres ada sesi pertama, diharapkan ada peningkatan kepercayaan masyarakat 30% bagi pasangan Ganjar Mahfud. Melihat kinerja yang baik, karena yang menentunya harus kita investasi menyentuh kepada 30% masyarakat yang masih belum mendapatkan. Kita harus lebih yakinkan bahwa berlanjutan pembangunan di Jokowi ini sosoknya Debat sesi kedua Pilpres akan digelar KPU pada 22 Desember 2023, khusus untuk para cawapres. Rencananya Sandiaga akan menemui Cawapres Mahfud MD untuk merumuskan jawaban pada debat Cawapres mendatang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo mengunjungi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. HT dan Liliana melihat langsung bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo untuk masyarakat. Bazar murah dan pengobatan gratis menjadi salah satu program kesejahteraan Partai Perindo yang gencar dilakukan di berbagai tempat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum Kartini Perindo turun langsung ke masyarakat untuk memastikan program peduli rakyat ini dirasakan oleh warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini rangkaian roadshow yang akan terus, jadi memang program kami itu adalah antara lain bagaimana bisa ikut ambil bagian membantu rakyat kecil. Ada program gerobak, ada program pasar murah yang terjangkau, ada program pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Rangkaian program Partai Perindo yang gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat sejalan dengan visi dan misi pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang.
Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Esra Ambarita, Rikonaldo, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Riau, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyempatkan diri menyambangi Ustadz Abdul Somad atau UAS di rumah Oma, Kampar Riau. Anies menyebut kedatangannya menemui UAS untuk bersilaturahmi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Ustadz Abdul Somad atau UAS di rumah Oma di Kampar Riau. Kedatangan Anies ke rumah UAS untuk bersilaturahmi. Saat tiba di rumah Omak, Anies langsung dijamu makan malam dengan lauk ayam bumbu dan dendeng. Usai makan malam, pertemuan dilanjutkan dengan perbincangan hangat. Anies menyebut hubungannya dengan UAS sudah terjalin cukup lama, namun baru kali ini sempat untuk bersilaturahmi. Jadi kami sekeluarga bersyukur sekali, alhamdulillah bisa mengantarkan ibunda kami, Ibu Aliyah, untuk bersilaturahmi dengan Ustadz Abdul Somad. Jangan membuli, jangan menjelekkan, jangan memfitnah, jangan menjadi masyarakat yang kagetan seakan-akan ini pesta pertama, padahal ini adalah pesta sejak 1945. Sebelum mengunjungi UAS, Anies terlebih dahulu berkunjung ke Kampung Bata, Kulim, dan dilanjutkan ke Gor Pekanbaru dan menggelar acara Desak Anies di Pasar Sali. Dari Pekanbaru Riau, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming meminta maaf atas perilakunya yang melanggar aturan saat debat perdana Pilpres 12 Desember lalu. Ia ditegur KPU lantaran mengerahkan pendukungnya bersorak saat debat tengah berlangsung. Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Balai Kota Solo sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis pagi kemarin. Ini pertama kalinya kemunculan Gibran sejak debat perdana Capres beberapa hari lalu. Saat ditanya tentang teguran KPU kepada dirinya yang mengarahkan pendukungnya bersorak demi debat berlangsung, Gibran mengaku telah menerima teguran dan evaluasi tersebut. Gibran juga meminta maaf terkait hal tersebut. Semua teguran evaluasi dan terima. Sementara saat ditanya tanggapan soal debat perdana Capres, Gibran enggan menjawab. Namun Gibran menjawab mengaku siap mengikuti debat berikutnya sesuai jadwal KPU. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Serangan Israel ke Rafah, Gaza Selatan, Palestina mengakibatkan puluhan orang tewas. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali saat lagi. Pemirsa, Rafah yang berada di Gaza Selatan turut menjadi sasaran penyerangan Israel dan serangan pada Rabu malam mengakibatkan puluhan tewas. Sementara meski menuai kecaman dari mayoritas negara di dunia, namun Israel tetap menggencarkan serangan di Gaza mengakibatkan 18.000 lebih warga Palestina tewas. Warga Palestina di Rumah Sakit Abu Yosef Al-Nasar di Rafah berkumpul dan mendoakan kerabat mereka yang tewas dalam serangan Israel di Rafah Rabu malam. Rafah yang berada di Gaza Selatan turut menjadi sasaran penyerangan Israel. Dan pada Rabu malam, sedikitnya 27 orang warga Palestina tewas. Saat ini lebih dari 18.000 jiwa di Gaza tewas akibat genosida Israel.
Sementara ratusan warga Palestina di Rafah terlihat berlarian, mengejar dan mengumpulkan bantuan yang datang pada hari Kamis. Meski telah menuai kemarahan internasional dan kecaman dari mayoritas negara-negara di dunia, namun Israel tetap menggencarkan serangan di Gaza hingga saat ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Siswa-siswi di SMA 1 Gido di Nias, Sumatera Utara menggelar kegiatan Got Talent dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan generasi muda ini mendapat dukungan dari para alumni dan juga putra asli Nias, Leader Dermawan Solidaeli. Direktur PT MNC Energi Investment Tbk, Leader Dermawan Solidaeli, mendukung acara Got Talent dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berisi penampilan seni tari, bela diri dan kreativitas pelajar lainnya. Leader menilai acara tersebut syarat makna untuk memperkuat kreativitas serta kemandirian pelajar untuk bekal di masa depan kelak. Saya sangat apresiasi mulai dari seni tari, lagu, bela diri, drama, mereka semua tunjukkan dengan penuh semangat. Hal ini yang saya ingin menjadikan dorongan buat mereka untuk semakin semangat ke depan. Leader sebagai putra asli Nias yakin para pelajar akan mampu mencapai cita-citanya jika belajar bersungguh-sungguh dan pantang menyerah. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayala, CAI News melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Silah pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.